menjawab kontradiksi Al-Quran tentang wafatnya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus sebagaimana tudingan daripada J. Smith. That's why I love my Jesus. We don't have any problem with him. These kind of questions you don't hear anywhere about Jesus. No one suggests he didn't live or suggests that he didn't die. Yeah, there's some, the Muslims don't believe he died, but where do they get their reference from? From the Quran. One verse, Surah 4, ayah 157. Surah 19, ayah 33 completely confronts it, contradicts it. Surah 3, ayah 55 also contradicts, but no, they go with Surah 4, 157. Even the Quran is not sure if he died. Many Muslims today don't know who died. They know someone died. They all agree that. But they think maybe someone else was given his image and he was put on Jesus' place and he went up on the cross. Can you imagine someone getting the image of Jesus and not saying anything about it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudariku dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan petunjuknya. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu tuduhan daripada J. Smith yang menyebutkan bahwa ayat Al-Quran berkontradiksi, saling bertentangan, yang menceritakan tentang meninggalnya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Dia membahas di dalam sebuah video yang menceritakan tentang sejarah Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW dan Mekah dari sejarah yang dibangunnya. Video ini kita ambil dari istilahnya dari sahabat kita di Indonesia yang sudah diterjemahkan. Kenapa kita ambil video ini? Karena kita lihat ada kesamaan dalam kritikan atau tudingan lah terhadap Islam yang dilakukan. Karena J. Smith ini termasuk orang yang banyak mengkritik Islam, mulai kontradiksi ayat-ayat yang saling bertentangan, baik dari mushaf ini dengan mushaf yang lainnya, ya, bandingkan. Dan ini yang diikuti rekan-rekan di Indonesia. Jika beberapa yang dalam video sebelumnya kita udah sempat membahas daripada Christian Prince, Gracia Velo, ini kita coba ambil J. Smith. Di dalam video-video mereka sering menyatakan bahwa bukalah matamu, baca sendiri. Mereka pampangkan bukti-bukti seakan-akan bahwa mereka menyebutkan bahwa orang-orang Islam itu nggak pakai mata, nggak mau membaca, nggak mau melihat bukti yang mereka sebutkan. Padahal itu ada sesuatu yang berbeda. Jangan sampai juga seperti Christian Prince. Udah banyak video yang kita sebutkan tentang Christian Prince. Mata kita ini lemah. Jangan sampai kita dibohongi atau kita tertipu oleh mata kita. Sama seperti Christian Prince, dia banyak membawakan ayat, hadis untuk mementahkan Al-Quran dan hadis itu, hingga ia berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad palsu, Al-Quran itu palsu, bukan firman Allah, itu buatan. Dia bangun ini
ia letakkan pemikirannya itu seperti itu. Padahal Al-Quran itu hanya dijadikannya sebagai pembenaran, karena persepsi dia, pemikiran dia udah menjadi dan mendarah daging di kepalanya itu bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, itu nabi palsu. Ini yang kita sebut sebagai penafsiran hantu, tafsir paranoid hantu. Dia lihat pohon pisang bergerak-gerak, pikirnya hantu. Dia lihat pohon bergoyang, pikirnya hantu. Dia dengar suara kelepak-kelepek di belakang, ada yang seperti mengikuti, pikirnya hantu. Jadi mereka beranggapan bahwa umat Islam itu enggak mau membuka mata terhadap kebenaran, sehingga mereka sering bilang, bukalah matamu, bukalah matamu. Mereka pampangkan bukti. Ada satu hal dalam hal kebenaran, bukan hanya mata. Kalau hanya mata, itu tadi saya katakan, itu lemah. Dalam Al-Quran itu ada disebutkan, ada di surat Al-Mulk, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat yang tidak seimbang? Ini di ayat ketiganya. Jadi mata kita ini lemah, makanya kita harus melihat berulang-ulang. Jangan gitu lihat, ini kayaknya pas ini salah ini, Al-Quran ini salah ini. Oh, tidak bisa begitu. Pelajari Al-Quran dengan Al-Quran. Ini dipertegas lagi di ayat selanjutnya di surat Al-Mulk ayat keempat. Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat, dan penglihatanmu itu dalam keadaan yang payah. Ini memang lemah. Makanya ada yang perlu kita pahami ketika kita sebelum memvonis Al-Quran itu kontradiksi, bertentangan, baca berulang. Lepaskan otak kita, maksudnya lepaskan pikiran, persepsi yang ini, yang itu. Pahami Al-Quran dengan ilmu Al-Quran. Itu namanya mencari kebenaran. Mencari kebenaran dicari dengan ilmu kebenaran itu sendiri. Ikuti jalannya. Jadi ini pula yang dilakukan oleh James Smith. Di videonya ini ia banyak menceritakan tentang sejarah mulai dari Al-Quran, dari mulai abad awalnya, menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Banyak sejarah, banyak seperti bukti fakta yang dia bangun untuk meniadakan bahwa Al-Quran dan Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang diciptakan. Sesuatu yang diciptakan. Begitu juga Mekah, itu enggak ada. Hanya diciptakan belakangan, 200-300 tahun kemudian. Dia kan meniadakan sejarah yang ada, fakta, bukti yang ada sama Muslim. Kan dia bangun sendiri bukti-buktinya, sejarahnya, penuturannya. Padahal begitu juga dengan Mekah meniadakannya, dia banyak menceritakan itu, bahkan sampai dia menyebut bahwa Mekah itu, untuk meniadakan Mekah itu sebagai pusat bumi. Untuk Mekah ada khusus, saya bangun buku bahwa Masjidil Haram itulah memang benar-benar pusatnya bumi, bukan Greenwich kan. Dan Masjidil Haram itulah yang akan menjadi GMT. Ini cara membangunnya.
Jadi coba kita lihat aja di dalam ujung videonya itu, dia menyebutkan bahwa ada ayat yang berkontradiksi, saling kontradiksi, saling bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain, yaitu yang berkaitan dengan kematian Yesus atau Nabi Isa. Dia ada menyebutkan 3 ayat yang bertentangan, yaitu surat An-Nisa 157, Maryam 33, dan surat Ali Imran. Bisa kita lihat videonya aja dulu, potongannya. That's why I love my Jesus. We don't have any problem with him. These kind of questions you don't hear anywhere about Jesus. No one suggests he didn't live or suggests that he didn't die. Yeah, there's some, the Muslims don't believe he died, but where do they get their reference from? From the Quran. One verse, Surah 4, Ayah 157. Surah 19, Ayah 33 completely confronts it, contradicts it. Surah 3, Ayah 55 also contradicts, but no, they go with Surah 4, 157. Even the Quran is not sure if he died. Many Muslims today don't know who died. They know someone died. They all agree that. But they think maybe someone else was given his image and he was put on Jesus' place and he went up on the cross. Can you imagine someone getting the image of Jesus and not saying anything about it? Di videonya itu tadi dia menyebutkan bahwa Islam tahu, umat Islam ini tahu bahwa ayat ini bertentangan, sehingga umat Islam itu hanya membaca surat An-Nisa 157-nya. Dan dia mengajak untuk membaca yang di Maryam 33. Apa benar itu bertentangan? Apakah itu kontradiksi antara ayat satu dengan ayat yang lainnya? Coba mari kita pahami. Mari kita lihat ayat ini satu persatu. Kita ikuti aja cara alurnya J. Smith. Dia katanya umat Islam sukanya membaca yang di di An-Nisa 157. Kita ikuti. Dia mau membacanya di ayat yang 33. Di ayat ke-33 disebutkan bahwa dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini ayatnya. Mau kita baca biar agak teratur kita memahami. Coba kita lihat mulai dari ayat ke-30-nya. Biar kita tahu ini ayat apa gitu. Di ayat ke-30 disebutkan bahwa berkata Isa bahwa sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Di 31-nya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku sholat dan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Baru ini ayat yang ke-33-nya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Di 34-nya, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar dan yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. 35, tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia, apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Di 36, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi di ayat 33-nya itu
itu adalah permohonan daripada Nabi Isa, yaitu permohonan apa? Kesejahteraan, semoga dilimpahkan kepadanya. Itu kapan? Pada hari dilahirkan, pada hari meninggalnya, dan pada hari dibangkitkan kembali. Ayat ataupun doa ini, apakah ini hanya untuk Nabi Isa? Muncul pertanyaan. Karena ayat yang hampir sama ini juga diberikan kepada Nabi Yahya. Silahkan buka masih dalam surat yang sama, tapi di nomor sebelumnya, yaitu di 12, 13, 14, 15. Tepatnya itu di ayat ke-15. Cuman biar lengkapnya kita baca aja dari 12. Ini untuk siapa? Di 12-nya, hai Yahya, ambillah Alkitab itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Di 12, di 13 ya, di 13, rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian, dan dia adalah seorang yang bertakwa. 14-nya, dan seorang yang berbakti kepada orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang durhaka. Dan ini yang di ke-15-nya, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Jadi ayat yang hampir sama juga diberikan Allah kepada Nabi Yahya. Ayat yang hampir sama, bahwa Nabi Yahya disebutkan di sini, udah jelas disebutkan kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Apa bedanya? Nabi Isa masih bermohon dan berdoa, sedangkan Nabi Yahya udah dijamin kesejahteraan atasnya ketika ia lahir, ketika ia meninggal, dan ketika ia dibangkitkan. Lalu kenapa Nabi Isa masih dalam bentuk doa? Nanti sambil kita jalani. Namun ini bukan berarti juga Nabi Yahya itu lebih mulia daripada Nabi Isa, walaupun dia udah dijamin kesejahteraannya ketika lahir, meninggal, dan dibangkitkan kembali. Tidak. Islam itu tidak membanding-bandingkan antara satu nabi dengan nabi lainnya. Enggak. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu nggak mau dibandingkan dengan Nabi Musa. Masing-masing mempunyai keutamaan, kemuliaan masing-masing, dan ada pada zamannya masing-masing. Kita sebut tadi kenapa Nabi Isa masih dalam bentuk doa. Nanti kita bahas dalam khusus yang dimau J. Smith tadi. Katanya umat Islam maunya yang di di surat di surat An-Nisa ya. An-Nisa apa Al-Imran? Di videonya tadi disebutkan di An-Nisa ya. Ini kita baca, kita ikuti aja alur dia. Yang ingin membaca di surat Maryam, di 33, di 33. Kalau kita mau perjelas ayat ke-33 ini, ada 3 poin di sini. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiran, pada hari wafatku, dan pada hari dibangkitkan. Oke, 3 poin ini kita pertanyakan. Yang pertama, kapan sebenarnya Yesus atau Nabi Isa itu dilahirkan?
Smith dan kaum Nasrani yang meyakini dia tentu akan mengatakan bahwa Nabi Isa itu lahir di bulan Desember saat musim dingin atau musim salju. Namun Al-Quran menyebutkan tersendiri kapan itu. Kalau kita lihat daripada Al-Quran, ini berkaitan dengan musim panas karena ditandai dengan sungai yang mengalir dan musim buah kurma. Ini ada di surat Maryam juga, ada di 24 dan 25. Kalau mau lengkapnya itu bisa dibaca dari mulai 22. Maka dia mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia pada sebuah pohon kurma, pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Maka malaikat Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, berkata, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Di ayat 26-nya, "Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu." Itu disebutkan. Berarti ada 2 poin yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, adanya sungai. Yang kedua, pohon kurma. Itulah yang menjadi makanan daripada ibu dari Nabi Isa. 2 tanda ini menjelaskan bahwa kejadian ini bukan pada musim dingin atau musim salju. Jadi jelas ini masalah kelahirannya. Lalu poin kedua dari ayat ke-33 tadi, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiran dan pada hari wafatku. Oke, kapan Nabi Isa meninggal atau wafat? J. Smith mungkin beranggapan bahwa Yesus atau Nabi Isa itu meninggal saat disalib, lalu dibangkitkan. Namun dalam Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran sudah menjawab di surat An-Nisa ayat 157. Di surat An-Nisa 157 disebutkan bahwa dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Ini jelas disebutkan bahwa yang disalib di sini bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Namanya diserupakan ya tentu orang nggak kenal, nggak tahu. Cuman mungkin ada yang curiga, ragu. Jelas, karena disebutkan dalam ayat itu selanjutnya, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Di surat An-Nisa 157. Jadi artinya Nabi Isa masih hidup. Hingga saat ini
artinya Nabi Isa masih hidup. Itu kenapa ucapan di surat Maryam ayat ke-33 itu dalam bentuk doa, ucapan. Karena Nabi Isa masih hidup sampai sekarang ini. Itu tidak termasuk tafsirnya, bahwa Nabi Isa masih hidup. Lalu muncul pertanyaan, kalau Nabi Isa masih hidup, lalu kemana? Al-Quran jawab lagi, ada di surat Al-Imran di ayat ke-55. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembali, dan aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya." Ambil di surat Al-Imran ayat ke-55. Ayat ini jelas menceritakan bahwa Nabi Isa itu diangkat ke langit. Ajalnya belum nyampe. Allah akan sampaikan ajalnya nanti. Allah angkat dulu ke atas. Karena yang disalib itu orang yang diserupakan. Dan Nabi Isa itu akan kembali lagi ke bumi, akan turun lagi ke bumi. Ngapain? Bahwa disebutkan Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat hingga Isa bin Maryam turun sebagai hakim yang adil, dan dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan jizyah, dan harta melimpah ruah sampai tidak ada satu orang pun yang mau menerimanya. Nih, salah satu tanda kiamat, Nabi Isa akan turun. Dia akan menghancurkan salib, membunuh semua babi, membebaskan jizyah. Artinya nggak ada lagi pajak, bebas pajak dunia ini. Harta melimpah ruah, orang makmur semua, sampai orang mau nyari orang untuk sedekah aja nggak ada, karena semua makmur. Dan disebutkan dalam hadis lain juga, ini ada di tadi hadis di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 2296. Saya yakin mereka seperti Gracia Velo dan lainnya juga pegang hadis-hadis ini, bisa dilihat. Nggak ada yang ditutupi dalam Islam. Baru di Sunan Abu Daud nomor hadis 3766 disebutkan, tidak ada nabi antara aku dan dia, artinya menyebutkan Nabi Isa, sungguh kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang, berkulit merah keputih-putihan, mengenakan kain berwarna kekuningan, seakan rambut kepala menetes meski tidak basah. Ia akan memerangi manusia atas nama Islam, mematahkan salib, membunuh babi, membebaskan jizyah. Pada masanya Allah akan membinasakan semua agama selain Islam. Isa akan membunuh Dajjal dan akan tinggal di dunia selama 40 tahun. Setelah itu ia meninggal dan kaum muslimin akan mensolatinya. Ya, berdoalah Mr. J. Smith. Mudah-mudahan masih disampaikan waktu bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, karena semua umat ahli kitab, para ahli kitab Yahudi, Nasrani akan menerima beliau, akan mengikuti beliau sebagai muslim.
Karena beliau meninggalnya itu 40 tahun. Jadi setelah turun membunuh Dajjal, asal turun itu dia membunuh Dajjal, 40 tahun akan hidup di bumi, di mana bumi akan makmur, tidak ada kesusahan, semua senang, nggak ada pajak, nggak ada orang miskin, sedekah pun tidak payah nyari orang untuk disedekahi, semua agama dihancurkan, yang ada cuman Islam, yang ada cuman umat muslim. Dan Nabi Isa adalah seorang muslim, dan beliau meninggal disolatkan sebagai muslim. Jadi itu ketika turun Nabi Isa alaihissalam. Di Al-Quran juga ada sebenarnya disebutkan bahwa ini ada di surat An-Nisa juga di 159. Tadi di An-Nisa 157 tadi ya, yang katanya umat Islam suka membaca yang itu aja gitu. Di 159-nya disebutkan, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, yaitu pada Nabi Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. An-Nisa 159. Jadi artinya ketika nanti sebelum kematian Nabi Isa, semua ahli kitab itu akan mengimani, akan mengikuti beliau sebagai seorang muslim. Tuh, jadi jelas Nabi Isa itu akan meninggal, wafat sebagaimana wafatnya manusia. Lalu yang disebutkan bangkit itu apakah bangkit dari kubur? Ya, bangkit dari kubur, tapi kejadian itu adalah di hari kiamat, di hari kebangkitan, di mana semua manusia akan dibangkitkan kembali. Tidak hanya Nabi Isa, Nabi Yahya, kita semua manusia akan dibangkitkan kembali setelah hari kiamat. Akan dibangkitkan di hari di mana setiap amal perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Yang besar, yang kecil, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nggak ada yang lolos. Nggak ada yang lolos. Semua akan dihitung. Bahkan yang di dalam hati itu akan dihitung. Karena tidak akan masuk surga orang yang meskipun ada kesombongan di dalam hatinya, sekecil biji jarah, kecil ya, katakanlah biji sawi, sekecil itu pun ada kesombongan dalam hatinya, maka ia tidak akan masuk surga. Siapa mereka? Mereka yang menolak kebenaran, mereka yang merendahkan manusia. Ini sudah dibahas di dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat dan Syafaat. Cerita tentang Nabi Isa, hari kiamat, dan bagaimana di hari kebangkitan. Jadi nggak ada yang kontradiksi dalam Al-Quran. Jadi kalau disebutkan bahwa surat Maryam 33, An-Nisa 157, Ali Imran di 55 itu bertentangan, enggak. Yang menyebut bertentangan itu karena Anda membacanya menurut persepsi Anda, bukan mengikuti daripada ilmu Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu sendiri, Al-Quran sudah menjamin tidak akan ada pertentangan dalam Al-Quran. Silahkan, jika ada yang mau membuka ada pertentangan, nggak ada. Itu udah jaminan daripada Al-Quran. Itu bukti kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Allah akan menjaganya. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Ini salah satu tudingan, membantah tudingan daripada J. Smith dan kawan-kawannya, bahwa tidak ada pertentangan dalam Al-Quran, terutama dalam hal ini tentang kematian Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Nggak ada. Jelas
Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sebagai penjelasan. Mudah-mudahan kita bisa saling menjaga, saling menghormati. Jika memang kita tidak mampu melihat kebenaran yang dimiliki orang lain, minimal kita saling menghormati. Mungkin itu aja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.